Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 membawa judul proyek yang bertema pelindungan lingkungan. Dan berikut adalah nama NPM anggota kelompok kami. Bagai seekor lebah yang tidak merusak kuntum bunga, baik warna maupun baunya. Pergi setelah memperoleh madu. Begitulah hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Sang Buddha Dhammapada, Bunga-bunga ayat 49. Apa itu perlindungan lingkungan? Perlindungan lingkungan adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan juga penegakan hukum. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu perlindungan lingkungan dalam Undang-Undang 1945. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Di sini saya akan menjelaskan unsur lingkungan hidup. Yang pertama ada unsur biotik. Unsur biotik atau unsur hayati merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup. Unsur biotik ini terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme kecil lainnya yang tidak bisa dilihat oleh mata. Dalam ajaran agama Buddha, terbentuknya kumpulan para biku atau sangha juga memanfaatkan lingkungan alam, seperti pohon dan gua sebagai tempat tinggal. Dalam perkembangannya, muncul mazhab atau aliran agama Buddha yang menitik beratkan pada suatu praktik tertentu. Mazhab Mahayana menganjurkan pengikutnya untuk melakukan praktik vegetarian dan melepaskan ke binatang ke alam bebas sebagai wujud menghargai kehidupan dan menjaga perlindungan lingkungan. Yang kedua ada unsur abiotik. Unsur abiotik atau unsur fisika merupakan unsur lingkungan yang terdiri atas benda-benda mati yang sangat berpengaruh kepada kehidupan makhluk hidup. Unsur abiotik terdiri dari air, angin, cahaya matahari, derajat keasaman, garam, kelembapan udara, suhu, dan tanah. Seperti peristiwa kehidupan Buddha mencapai penerangan sempurna dengan melakukan meditasi di bawah pohon Bodhi, dengan udara yang sangat menyegarkan dan tenang. Yang ketiga ada unsur sosial dan budaya, berupa ada istiadat, hukum, moral, kepercayaan, dan kesenian. Contohnya dalam ajaran agama Buddha, tradisi mengikat kain jubah kuning pada pohon-pohon yang dilakukan oleh para biku di Thailand, upaya mempercayai untuk melindungi dan melestarikan lingkungan alam. Jadi saya akan menjelaskan dua macam lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup alami adalah lingkungan yang terdiri atas unsur abiotik, biotik, organisme kecil, dan segala kondisi yang bekerja secara dinamis tanpa ada campur tangan dari manusia. Lingkungan ini terbentuk karena proses alam. Di dalam lingkungan hidup alami akan terjadi interaksi yang membentuk satu kesatuan sehingga disebut dengan ekosistem. Lingkungan hidup alami ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah lingkungan hidup di air yang meliputi rawa, laut, dan sungai. Kedua adalah lingkungan hidup di darat yang meliputi bukit, gunung, hutan, lembah, dan padang rumput. Lanjut yang kedua, lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan menggunakan teknologi, baik teknologi sederhana maupun teknologi modern, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ciri-ciri dari lingkungan hidup ini adalah bentuknya yang tidak beragam dan hanya satu jenis. Contoh lingkungan hidup yang dibuat oleh manusia adalah jalan, perkampungan, kawasan industri, sekolah, dan taman. Baik, sekarang kita akan masuk ke masalah lingkungan. Jadi, apa itu masalah lingkungan? Masalah lingkungan adalah aspek negatif dari perbuatan manusia kepada lingkungannya.
Permasalahan lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu sengaja maupun tidak disengaja. Permasalahan lingkungan akan semakin kentara terlihat ketika terjadinya suatu proyek dengan skala besar seperti penambangan dan pencemaran kegiatan industri. Kita masuk ke jenis-jenis masalah lingkungan. Di sini saya membagikannya menjadi 4, yaitu pencemaran, pemanfaatan alam secara berlebihan atau tidak terkendali, ketiga, timbulnya penyakit, dan keempat, menurunnya populasi flora dan fauna. Pertama, kita masuk ke pencemaran. Di pencemaran saya bagi menjadi 4, yaitu pencemaran udara, suara, tanah, dan air. Pertama kita masuk ke pencemaran udara. Pencemaran udara adalah pencemaran yang terjadi karena masuknya benda asing melalui media udara sehingga mengakibatkan kualitas dari wilayah tersebut menjadi menurun. Pencemaran udara dapat terjadi karena pertama polusi. Polusi itu dapat diakibatkan oleh kendaraan bermotor atau kendaraan dengan beroda. Lalu yang kedua dapat diakibatkan karena penggunaan pestisida dan insektisida yang secara berlebihan. Lalu yang kedua ada pencemaran air. Pencemaran air diakibatkan karena masuknya benda asing ke dalam media air sehingga mengakibatkan kualitas dari air tersebut menurun. Hal ini dapat disebabkan karena limbah cair dari industri, lalu limbah dari rumah tangga, dan juga penangkapan ikan menggunakan media yang berbahaya sehingga mengakibatkan kualitas dari air tersebut menurun. Lalu yang ketiga ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena masuknya benda asing ke media tanah sehingga mengakibatkan kualitas dari tanah tersebut menurun. Hal tersebut dapat diakibatkan karena kebocoran limbah pabrik. Lalu yang keempat ada pencemaran suara. Pencemaran suara adalah terjadinya frekuensi suara dengan nilai yang melampaui batas dari ketentuan di lingkungan tersebut. Nah, hal ini dapat diakibatkan karena pertama penggunaan mesin-mesin. Lalu kedua karena menggunakan televisi dengan volume yang tinggi. Lalu yang ketiga dapat diakibatkan karena suara binatang. Lalu kita masuk ke yang pemanfaatan alam secara tidak terkendali. Jadi, pemanfaatan alam secara tidak terkendali dapat mengakibatkan masalah lingkungan karena kita menggunakannya secara tidak terkendali dan tidak terkontrol sehingga lingkungan tersebut dapat rusak. Lalu kita masuk ke timbulnya penyakit. Nah, ini maksudnya itu masalah lingkungan ini dapat mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit yang merugikan manusia sendiri. Padahal manusia sendirilah yang membuat kerusakan lingkungan tersebut. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan menurunnya populasi flora dan fauna. Karena seperti yang kita tahu, masalah lingkungan itu menyangkut kerusakan hutan dan kerusakan wilayah di mana flora dan fauna itu berada. Sehingga jika kerusakan lingkungan tersebut meningkat, maka terjadinya penurunan populasi flora dan fauna di dunia ini. Tujuannya ada 4. 1. Untuk menjaga dan juga melindungi kawasan budaya agar tidak punah atau rusak. Nah, 2. Untuk revitalisasi bangunan bersejarah agar bisa digunakan kembali. Menggunakan bangunan lama untuk difungsikan kembali walaupun dengan tujuan yang berbeda. Nah, 3. Untuk melindungi flora dan fauna dan benda langka agar tidak dapat punah atau disalahgunakan. Nah, keempat, yang terakhir, untuk memelihara benda dari cagar alam dengan cara merawat dan memperbaiki kontak bentuk fisik. Pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan. Tentu saja lingkungan hidup sebagai tempat habitat untuk semua makhluk hidup yang digunakan sebagai tempat tinggal mereka. Adapun masuk dari pelaksanaan kegiatan seminar kami yang akan dijelaskan secara rinci pada anggota selanjutnya. Untuk pelaksana kegiatan, sebelum adanya kegiatan seminar ini bertujuan untuk memberi wawasan lebih mengenai penerapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada tanggal 30 Oktober 2022, kami melakukan wawancara yang diwakili oleh perwakilan dari kelompok kami
dalam melakukan wawancara kepada salah satu pengurus di Vihara Graha Buddha Manggala dalam meninjau lebih dalam terkait identitas lokasi sebagai bentuk permintaan izin mengenai perencanaan pelaksanaan kegiatan seminar yang akan kami laksanakan. Maka, dengan ini kami menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan seminar pada tanggal 20 November 2022 yang mencangkup lampiran isi kegiatan. Yang pertama, seminar bersama perlindungan lingkungan. Yang kedua, motivasi pengelolaan bahan daur ulang. Yang ketiga, kuis Grow to be Strong. Kegiatan seminar ini dilaksanakan berbasis online melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan ini ditujukan kepada umat Vihara terkhususnya tingkat SD sampai SMA atau K. Dalam membimbing arahan untuk menunjukkan cinta kasih kepada lingkungan hidup. Vihara Graha Buddha Manggala memiliki sejarah di mana sebelumnya merupakan tempat cetia bernama Cetia Buddha Manggala yang berdiri dari tahun 1997 yang dibangun di atas ruko oleh perjuangan dari tokoh Buddhis yang bernama almarhum Bapak Lim Ah dan almarhum Bapak Gunawan yang memiliki cita-cita luhur mendirikan sebuah vihara. Tak lama, hal tersebut tepat pada tanggal 6 April 1997 terwujudlah dengan diresmikan Cetia Buddha Manggala oleh Bapak Suratono dan dihadiri oleh 3 biku. 3 biku itu yang bernama Biku Tamah Wijayo, Biku Utahmo, dan Biku Jaya Siliko. Sungguh suatu kebanggaan bagi umat Buddha di Batam dan Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya, di mana sejak diresmikan Vihara Graha Buddha Manggala pada tanggal 20 Desember 2008, vihara tersebut telah menjadi tempat bagi umat Buddha untuk melakukan praktek dana sila, samadhi, dan pana. Selanjutnya, Vihara Graha Buddha Manggala ini terletak atau memiliki alamat di Perumahan Baloi Mas Permai, Blok B nomor 21, RT 003, RW 006, Jalan Anggrek Permai, Baloi Indah, Kepulauan Riau. Kondisi lingkungan vihara ini yang seperti saya katakan cukup baik karena berada di kawasan perumahan. Juga bersih dan fasilitasnya juga cukup lengkap dan bagus. Dan sekarang kita akan mengunjungi Vihara Graha Buddha Manggala ini untuk melakukan kegiatan seminar. Dan kegiatan seminar yang kita tuju ini kepada partisipan atau umat-umat vihara. Umat vihara ini tertuju kepada muda-mudi yang kami maksud itu dari kanak-kanak dari TK, SD, SMP, hingga SMA. Sekian dari saya, terima kasih. Berikut lampiran terhadap lingkungan Vihara Graha Buddha Manggala, di mana sesuai informasi kami melakukan observasi terhadap lingkungan Vihara Graha Buddha Manggala, di mana kami mendapatkan 2 rumusan masalah. Yang pertama ialah lokasi vihara yang berada di dalam perumahan dengan jalan sempit membuat para pengendara bingung untuk melalui jalur keluar masuknya ke Vihara Graha Buddha Manggala. Sehingga kami membentuk suatu proyek yang berupa seminar, di mana seminar ini untuk memberikan wawasan lebih kepada para audiens untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan dan menunjukkan meta cinta kasih kepada lingkungan hidup. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, salam kebajikan, Sotihotu, Namo Buddhaya. Audio Jungle.